Kembalinya Raja Serigala. Bab 95 Aksi. Pak Tua Liu tampak khawatir, Tuan Muda, saya tidak mau minum lagi. Saya masih punya urusan. Tidak, kamu harus minum bersamaku. Chen Fan memegang erat tubuh Liu Tua dan tidak membiarkannya pergi. Tentu saja, Liu Tua dapat melihat apa yang akan dilakukan Chen Fan. Tuan, tolong jangan ikut campur dalam masalah ini. Wanita ini tidak mudah diajak main-main. Bersabarlah dan masalah ini akan berlalu. Jangan membuat masalah. Jiang Che tidak peduli dan berkata, beberapa hal baik-baik saja jika aku tidak bisa melihatnya. Saya melihatnya, dan saya harus menjaganya. Tuan Liu, dengarkan aku. Duduklah, makan, dan minumlah. Dia tidak akan bisa menerima sepeser pun uang ini hari ini. Ketika Tuan Liu mendengar ini, dia langsung menjadi gugup. Saudari Ye adalah bos lokal di daerah ini, dan putra tertua dari keluarga Yuan adalah orang yang sadis dan suka membentuk kelompok. Saudari Ye ini adalah seseorang yang diterima oleh Tuan Muda Yuan. Dia biasanya sangat sombong. Jika ada yang berani tidak mematuhinya, mereka akan dipukuli. Ada beberapa kasus di mana dia dipukuli dan dirawat di rumah sakit. Dia ditangani beberapa kali, tetapi Tuan Muda Yuan turun tangan untuk menyelesaikan situasi setiap kali. Hal ini pun membuat Suster Ye semakin tidak bermoral dan tak kenal takut. Tuan, tolong jangan membuat masalah lagi. Saudari Ye adalah orang yang sangat penting, jadi jangan tersinggung. Baiklah, kamu minum dulu. Aku akan memeriksa uang untuk kakak Ye. Setelah aku mendapatkan uangnya, aku akan minum 3 gelas sebagai hukuman. Bagaimana menurutmu? Chen Fan tersenyum tipis, Tuan Liu, saya baru saja mendengar Anda berkata, apa itu kecoa? Liu Tua melirik Suster Ye lalu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang dikatakan, kamu salah dengar. Berbohong. Chen Fan menatap Tuan Liu dan berkata, Tuan Liu, Anda pandai dalam segala hal kecuali berbohong. Tuan Liu tertegun sejenak, lalu segera menundukkan kepalanya, Tuan, jangan risaukan masalah ini. Kita beri dia uang dan buat masalah kecil menjadi masalah besar. Tuan Liu, Anda tahu watak saya. Chen Fan tentu tahu bahwa ada hal lain di balik kata-kata ini. Liu Tua menghela napas dan berkata, hari itu, 2 orang anak buah kakak Ye datang ke sini untuk makan. Saya sendiri yang memasak makanan untuk mereka. Saya jamin tidak ada kecoa di makanan yang saya masak, tetapi mereka menemukan kecoa di makanan mereka dan meminta saya mengganti kerugian mental mereka dan uang untuk biaya pemeriksaan rumah sakit. Saya melihat kecoa itu mati terinjak kaki seseorang, jadi saya sangat bingung dan bersiap untuk memeriksa rekaman kamera pengawas. Namun, ketika mereka berdua mendengar bahwa saya ingin memeriksa rekaman kamera pengawas, mereka mulai memukuli saya dan mengancam saya, mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang saudari Ye dan meminta saya untuk memberi mereka 2.000 yuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan mereka. Kemudian saya memeriksa rekaman pengawasan dan menemukan bahwa mereka sengaja menginjak kecoa itu dan menaruhnya di sana. Tuan Liu akhirnya menceritakan keseluruhan ceritanya. Chen Fan tersenyum, kamu tidak memasukkannya, jadi mengapa kamu memberi mereka uang tanpa alasan? Liu Tua menghela napas, kau tidak tahu, kakak Ye adalah bos daerah ini, dia sangat berkuasa. Siapapun yang berani menyinggung perasaannya akan dihukum. Bahkan jika polisi datang, itu tidak ada gunanya. Jika mereka menanganinya hari ini, mereka akan datang lagi besok. Orang-orang di sini tidak berani menyinggung perasaan mereka. Jika mereka bertemu dengan mereka, mereka lebih baik menderita kerugian daripada membuat masalah. Chen Fan menjadi tertarik. Ternyata ada geng seperti itu di Siang Bolong. Di sana, saudari Ye melihat bahwa Tuan Liu tidak pergi mengambil uang, tetapi malah duduk dan tampak makan dan minum. Dia langsung menjadi marah. Liu Tua, mengapa kau pergi saat aku memintamu mengambil uang itu? Tepat saat Tuan Liu hendak berdiri, dia ditahan oleh Chen Fan, yang bahkan tidak melihat ke arah saudari Ye. Kakak Ye adalah bos lokal yang terkenal di daerah ini. Siapapun yang melihatnya harus memberinya sedikit muka. Ini pertama kalinya saya diperlakukan seperti ini. Dia membanting meja dengan marah dan berjalan mendekat dengan kejam. Jika kau tak menerima roti panggangku, kau mencari kematian. Karena kamu ingin mati, aku tidak keberatan memukulmu. Perkataan Suster Ye tajam dan tindakannya penuh kekuatan. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang. Begitu dia mengangkat tangannya, anggur di tangan Chen Fan terciprat ke wajah saudari Ye dengan keras. Sudah berakhir, sudah berakhir. Si Tua Liu berkeringat deras karena ketakutan. Bab 96 Paviliun Qinglong. Saudari Ye benar-benar tercengang. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan di area ini, dan tidak ada seorang pun yang berani memperlakukannya seperti ini. Kamu, beraninya kamu menyiramku. Wah, saudari Ye masih berbicara ketika Chen Fan tiba-tiba menamparkan wajahnya. Pusing dan tinnitus. Saudari Ye sama sekali tidak sanggup menahan kekuatan Chen Fan. Dia terhuyung mundur 3 langkah sebelum sempat berdiri tegak. Beranikah kau memukulku? Suster Ye menunjuk hidungnya, merasa geli sekaligus terkejut. Chen Fan berkata dengan dingin, bukankah seharusnya kalian bertarung? Bagus, bagus sekali, bagus sekali. Suster Ye tertawa. Wah, tahukah kau siapa aku? Tahukah kau siapa yang bertanggung jawab atas daerah ini? Jika kau berani memukulku, kau akan mati.
Jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup hari ini. Chen Fan tersenyum dan berkata, bukankah kamu hanya menginginkan uang? Ketika mendengar tentang uang, mata Sister Ye berputar dan dia menatap Chen Fan dari atas ke bawah. Kemudian dia berpikir bahwa karena Pak Tua Liu memanggilnya Tuan Muda, dia mungkin orang kaya yang lemah lembut. Ya, bisakah kamu memberikannya padaku? Chen Fan mengisi segelas anggur dan berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja. Tapi aku punya syarat. Aku ingin bertemu dengan dua bersaudara yang memakan kecoa itu. Oke, tidak masalah. Saudari Ye langsung cocok, mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Tidak lama kemudian, seorang pria berambut kuning dan seorang pria berambut merah bergegas masuk ke restoran. Ketika mereka melihat Liu Tua, mereka mulai mengutuknya, Liu Tua, kamu sangat berani. Beranikah kau menaruh kecoa di makanan kami? Apa kau sudah bosan hidup? Saya bilang padamu, bayar uangnya sekarang juga, atau saya akan menghancurkan restoran ini. Lelaki berambut merah di sebelahnya pun menimpali, benar sekali, kamu memberi kami $2.000 untuk mengusir pengemis. Saya katakan, saya dan saudara saya akan menghabiskan sepanjang malam di rumah sakit dengan muntah-muntah dan diare. Anda harus membayar saya 30 hingga 50 ribu dolar, kalau tidak, masalah ini tidak akan berakhir. Wajah Liu Tua penuh dengan kepahitan, semuanya, aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Bahkan jika kalian membunuhku, aku tidak mampu membeli sebanyak itu. Mengapa? Dilihat dari nada bicaramu, kau berencana untuk gagal membayar utangmu. Untuk sesaat, Tuan Liu terdiam. Chen Fan memberi isyarat kepada Tuan Liu untuk duduk, lalu berbalik dan menatap mereka berdua. Kalian berdua yang memakan kecoa itu. Benar sekali. Aku dan saudaraku makan kecoa di sini dan menghabiskan sepanjang malam di rumah sakit dengan muntah-muntah dan diare. Kalau kamu tidak membayar kami 30 atau 50 ribu hari ini, kami akan menghancurkan toko ini. Senyum Chen Fan tetap tidak berubah, muntah dan diare. Keduanya dalam kondisi sangat bersemangat dan tidak terlihat muntah atau diare sama sekali. Dia bertanya dengan penuh minat, apakah ini metode muntah dan diare? Ketika keduanya mendengar ini, mereka langsung menjadi tidak senang, persetan denganmu, apakah kamu benar-benar mencari masalah? Bagaimana kamu bisa muntah dan diare? Mau aku tunjukkan? Sebelum Chen Fan sempat menyelesaikan perkataannya, dia meninju perut pria berambut kuning dan merah itu dengan keras. Wow! Kedua lelaki itu terlempar sejauh 3 meter akibat pukulan itu, dan beberapa benda kotor menyembur keluar dari mulut mereka. Mereka jatuh terduduk di meja dan kursi, sambil menjerit kesakitan. Ini disebut muntah. Begitu dia selesai berbicara, sosok Chen Fan, seperti bayangan yang anggun, langsung datang ke tempat pria berambut kuning dan berambut merah itu terjatuh. Kalau begitu, itu diare. Bang, bang. Dua tendangan beruntun Chen Fan mendarat dengan keras di perut bagian bawah pria berambut kuning dan berambut merah itu. Terdengar suara biu. Pertahanan si pria berambut kuning dan si pria berambut merah langsung jebol, dan kantong mereka pun penuh dengan uang. Chen Fan mengangkat kakinya dan mengusapkannya ke wajah pria berambut kuning dan merah itu. Setelah sepatunya bersih, Chen Fan berteriak, enyahlah. Keduanya begitu ketakutan hingga mereka menghilang dalam sekejap. Nak, beraninya kau menyentuh orang-orangku di depanku. Kamu mencari kematian. Saudari Ye tiba-tiba bereaksi, mengangkat tangannya, dan menamparnya. Chen Fan mengulurkan tangan dan dengan lembut menggenggam lengan Suster Ye, lalu mendorongnya ke meja Tuan Liu, saya tidak memukul wanita. Jika kau bisa bicara, duduklah dan bicaralah. Jika kau tidak bisa bicara, keluarlah. Saudari Ye didorong ke tanah, gemetar karena marah. Chen Fan tersenyum dan bertanya, aku benar-benar ingin tahu, bagaimana bisa seorang wanita bos sepertimu punya nyali untuk mencampur adukan antara benar dan salah di siang bolong dan datang ke rumah seseorang untuk menindasnya. Saudari Ye terkekeh, jangan takut sampai kencing di celana saat aku mengatakan ini, Paviliun Qinglong milik Tuan Muda Yuan ada di belakangku. Paviliun Qinglong.